Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Apakah semuanya sehat atau ada yang sedang tidak enak badan? Alhamdulillah ya, kalau kabar teman-teman ini sehat semuanya dan dalam kondisi yang baik-baik saja. Ya, Bapak senang sekali ya bisa bertemu dengan teman-teman ini pada hari ini. Ya, meskipun hanya melalui via Zoom seperti ini. Ya, karena kan kita juga masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi semua aktivitas kita dialihkan ke online ya. Oh iya, teman-teman ini sudah pada kenal belum satu sama lainnya? Oh, ada yang sudah, ada yang juga belum kenal ya. Baik ya, kalau begitu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, jadi perkenalan ini nanti yaitu teman-teman semuanya akan menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, hobi, dan asal teman-teman ya. Nah, jadi begini ya, Bapak mempunyai 7 warna ya, yaitu Magiku Ibiniu. Nah, kalian akan mempunyai salah satu warna dari yang Bapak sebutkan tadi, yaitu Magiku Ibiniu tadi ya. Nah, semisal begini ya, Bapak kasih contoh. Nah, semisal Bapak memilih warna merah ya. Nah, nanti semisal ada teman kalian memilih warna biru. Nah, jadi begini ya. Perkenalkan, nama saya Miftah Muhammad Fauzi, biasa dipanggil Miftah. Asal saya dari Madiun, hobi saya yaitu bermain catur. Nah, kemudian saya akan bilang, Magiku Hibiniu, saya milih warna biru. Nah, yang dapat warna biru tadi langsung perkenalan seperti saya tadi ya. Kemudian setelah perkenalan juga bilang itu tadi ya, menyebutkan Magiku Hibiniu, saya pilih warna. Nah, sambil menunjuk warna temannya yang lain ya. Baik ya, apakah dapat dipahami? Baik ya, kalau begitu ini teman-teman warnanya ini ingin memilih sendiri atau ditentukan oleh Bapak? Memilih sendiri ya. Baik, kalau begitu silahkan teman-teman nih memilih warnanya sendiri. Warnanya tidak boleh sama ya, dan harus tetap Magiku Ibiniu. Tidak boleh keluar dari warna tersebut. Nah, sudah milih semuanya kan. Nah, sekarang perkenalan ya, dimulai dari saya ya. Baik ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Miftah Muhammad Fauzi, biasa dipanggil Miftahkul. Asal saya dari Madiun, hobi saya bermain catur. Magiku Hibiniu, saya pilih warna biru. Nah, baik ya, teman-teman kan sudah perkenalan semuanya. Apakah teman-teman sudah saling kenal sama temannya yang lainnya? Baik ya, sudah ya. Nah, karena kita biar lebih akrab lagi, dan ini kan kondisi juga masih pagi. Ada yang sudah fresh, ada yang belum. Nah, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, hari ini permainannya atau ice breakingnya seperti ini ya, yaitu sambung kalimat. Nah, semisal ya, saya kasih contoh. Saya mempunyai kalimat. Saya memberikan kalimat, pada hari Minggu saya pergi ke kebun binatang. Nah, udah kan berhenti kan saya. Nah, kemudian saya menunjuk antara teman-teman tersebut. Misal saya menunjuk si Ardi.
Nah, si Ardi tersebut akan melanjutkan kalimat saya dengan mengulangi kalimat yang telah saya buat. Semisal tadi kan kalimat saya itu pada hari Minggu saya pergi ke kebun binatang. Nah, Ardi saya bilang itu langsung menyambung kalimatnya. Pada hari Minggu saya pergi ke kebun binatang naik motor bersama ayah. Nah, kemudian saya bilang berhenti ya, dan Ardi langsung menunjuk temannya yang lainnya. Dan begitu seterusnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Baik ya, kita mulai saja akhirnya hari ini. Ya, pada hari Minggu saya pergi ke kebun binatang. Ardi, silakan lanjutkan. Baik ya, apakah gamenya tadi teman-teman? Ya, lumayan seru ya. Baik ya, kalau begitu. Teman-teman ini sudah tahu belum? Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan apa? Ya, benar ya. Hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik ekspositori. Nah, teman-teman ini tahu nggak tema hari ini atau topik hari ini apa? Nah, cuma ada yang tahu ya. Jadi topik hari ini yaitu yuk jadi pribadi yang mengerti etika berkomunikasi dalam menggunakan media sosial. Nah, tujuan saya memberikan materi ini yaitu agar teman-teman itu mampu memiliki etika berkomunikasi dalam menggunakan media sosial. Nah, selain itu, teman-teman juga dapat menjelaskan terkait etika berkomunikasi dan menggunakan media sosial. Nah, selanjutnya teman-teman juga dapat mengidentifikasi terkait etika berkomunikasi dalam media sosial itu. Nah, terakhir teman-teman dapat memberikan contoh terkait etika berkomunikasi dalam menggunakan media sosial. Nah, teman-teman sudah siap belum untuk menyimak materi yang akan diberikan oleh saya? Ya, sudah ya. Nah, sekarang saya akan menayangkan PPT materinya ya. Baik ya teman-teman. Ini materi yang akan saya jelaskan kepada teman-teman pada hari ini ya, yaitu tentang etika berkomunikasi dalam media sosial. Nah, yang pertama pengertian etika ya. Etika adalah suatu ucapan dan tindakan seseorang mengenai baik dan buruk. Nah, etika itu sendiri berkaitan dengan dua hal ya, yaitu yang pertama ada norma dan yang kedua ada nilai. Nah, norma itu sendiri yaitu aturan-aturan yang berlaku di masyarakat sekitar itu ya. Nah, kita juga sudah tahu sendiri ya, norma itu terdiri dari beberapa macam, yaitu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan atau adat, dan norma hukum. Nah, sedangkan nilai yaitu suatu hal yang dianggap baik atau buruk bagi kehidupan kita. Nah, jadi nilai itu yaitu sesuatu hal yang abstrak, namun hal tersebut itu menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya itu ya, atau masyarakat daerah tersebut. Nah, sedangkan komunikasi ya, komunikasi itu
suatu interaksi antara dua orang atau lebih. Nah, semisal si A dan si B. Nah, ini berbicara. Nah, itu disebut berkomunikasi ya. Nah, sedangkan media sosial yaitu suatu interaksi atau suatu alat interaksi yang digunakan secara online untuk saling berinteraksi antar sesama. Entah itu berbagi informasi atau berbagi hal-hal yang lainnya. Nah, media sosial itu bisa seperti WA, Instagram, Facebook, dan lainnya ya. Nah, jadi etika berkomunikasi dalam menggunakan media sosial yaitu suatu hal atau suatu ucapan dan tindakan seseorang mengenai baik dan buruk saat berkomunikasi dalam menggunakan media sosial tersebut. Nah, sekarang kan kita sudah memasuki era industri 4.0 ya. Bahkan juga akan memasuki era industri 5.0. Nah, itu kan perkembangan teknologinya itu sudah sangat berkembang pesat ya. Bahkan itu tidak bisa dipungkiri lagi. Kita lihat saja ya, teman-teman kita atau lingkungan sekitar kita lah. Siapa sih yang nggak kenal dengan media sosial? Entah itu gadget atau WA lah, minimal YouTube lah, atau WA tersebut. Nah, lingkungan sekitar kita saja sudah mengenal hal tersebut. Nah, kan itu berarti teknologi juga sudah semakin berkembang pesat kan. Jadi tidak heran lagi ya, sebagian besar orang itu atau masyarakat sekitar lah, sudah bisa saling berbagi informasi serta berkomunikasi secara langsung dengan menggunakan media sosial. Nah, dalam penggunaan media sosial ini, kita itu diberi kebebasan ya, agar bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Entah itu teman kita yang sedang di luar negeri, atau teman kita yang sedang jauh, atau di luar kota yang jauh. Nah, itu kita bisa berkomunikasi bebas, bisa mengirim informasi terkait daerah yang sedang kita tinggali, berita lah, atau video, dan lain-lain. Nah, tetapi kebebasan tersebut itu sering disalahgunakan ya, apalagi dengan orang-orang yang tidak begitu paham dengan etika berkomunikasi melalui media sosial tersebut. Nah, hal tersebut seharusnya menjadi sorotan ya. Kenapa sih banyak orang yang sering menyalahgunakan kebebasan ini? Kita dapat lihat saja ya, banyak orang kan yang sering mengupload atau mengunggah video yang berbau pornografi. Nah, itu merupakan salah satu yang melanggar etika berkomunikasi dan menggunakan media sosial. Nah, sekarang ya, saya jelaskan terkait macam-macam etika berkomunikasi dalam media sosial. Nah, yang pertama itu ada larangan menyebarkan konten pornografi ya. Nah, kita flashback lah ke pengalaman teman-teman sendiri. Teman-teman kan mungkin entah itu teman sendiri atau temanmu lah yang melakukan hal tersebut. Pasti pernah kan mengirim atau menyebarkan lah istilahnya konten yang berbau pornografi tersebut melalui WA
atau ada yang mengupload melalui YouTube atau Instagram. Nah, itu jelas melanggar etika berkomunikasi ya. Karena kan kita dilarang ya menggunakan media sosial sebagai alat menyebarkan konten tersebut. Nah, apalagi kan yang memegang atau yang menggunakan media sosial tersebut tidak orang dewasa saja. Anak kecil pun sekarang sudah menggunakan ya. Yang SD, anak SD juga sudah menggunakan. Nah, maka dari itu sebaiknya jangan ya untuk menyebarkan konten tersebut. Nah, selanjutnya ada larangan mengganggu suku, agama, antar golongan, dan ras atau sara. Nah, kita lihat ya teman-teman. Kita pasti pernah ya saling menjatuhkan agama lain atau suku lain dengan berbagi informasi yang saling menjelekkan atau menjatuhkan. Nah, itu jangan ya. Itu bisa mengakibatkan perkelahian ya antar sesama atau suku tersebut. Karena kan kita misal ada orang yang menyebarkan oh agama Islam itu teroris. Nah, pasti yang mempunyai agama Islam itu balik menyerang kan. Nah, itu sebaiknya hindari ya. Kita saling menghargai lah antar suku, agama, dan rasnya masing-masing. Janganlah saling menjatuhkan lah. Nah, selanjutnya menghargai hak cipta atau karya orang lain dengan menyebutkan sumbernya ya saat membagikan informasi tersebut. Nah, kita jarang banget ya atau kita sering menemui lah orang-orang yang atau teman kita atau orang tua lah menyebarkan informasi semisal informasi mengenai jumlah penderita COVID sekarang. Nah, itu kan jarang ya menyebutkan ini beritanya dari mana. Nah, itu sebaiknya jangan ya kita hargailah itu informasi diberikan oleh siapa yang nulis. Kita hargailah karyanya dan kita menyebarkan informasi itu tanpa menuliskan atau mencantumkan sumbernya tersebut kan kasihan kan kita juga nggak mau kan karyamu tapi ketika dibagikan atau disebarkan namamu dihilangkan. Nah, perasaanmu gimana? Kan nggak enak kan? Nah, sebaiknya jangan ya. Kita harus hargailah antara karya teman tersebut atau orang lain. Nah, selain itu juga ada mengecek dan memastikan kebenaran informasi. Nah, ini banyak sekali ya, sering terjadi lah dalam lingkungan kita sendiri atau teman-teman. Setiap teman-teman ada berita apalah yang menarik dan hangat lah misalnya. Kita langsung buru-buru menyebarkan. Tanpa kita cross check terlebih dahulu, ini benar atau salah. Yang penting kita langsung sebarkan dulu biar panas dan viral. Nah, kan nggak boleh ya. Harusnya kan kita cari dulu kebenarannya. Ini benar atau enggak atau ini hoax atau enggak. Kan ada aturannya ya. Kita nggak boleh menyebarkan berita hoax. Tapi kita itu lupa. Kita langsung menyebarkan biar viral gitu. Kan nggak boleh ya. Harusnya itu kita cross check terlebih dahulu lah. Jangan asal menyebarkan nanti viral terus kemudian ketahuan minta maaf aja terus langsung dimaafkan kan nggak seru gitu putarannya gitu terus kan nggak enak juga masa habis viral minta maaf sudah selesai besok diulangi lagi kan nggak asik kan harusnya kita juga sudah jenuh gitu dengan perputaran tersebut seharusnya kita hindari lah diberi pemahaman jangan
menyebarkan berita hoax. Nah, selain itu hindari menggunakan identitas palsu ya. Nah, semisal nih teman-teman membuat akun Instagram atau Facebook ya. Nah, itu teman-teman jangan mengatasnamakan Facebook tersebut atau Instagram tersebut dengan nama orang lain ya. Semisal kita membuat akun Instagram kedua atau Facebook kedua buat stalking mantan lah dengan nama siapa gitu teman kita. Nah, kalau media sosial itu atau Facebook yang kita buat itu benar kita gunakan dengan hal-hal yang baik. Kalau yang salah, misal dengan kita menggunakan nama teman kita di Facebook tersebut, tapi kita mengunggah video foto. Nah, yang kena kan teman kita malah kan jadi yang dituntut kan teman kita untuk klarifikasi. Kan kasihan kan? Nah, sebaiknya hindari ya. Seharusnya kita bangga ya pakai nama kita sendiri. Ini loh namaku, akunku ini. Nah, jangan marah punya orang lain. Masa kita nggak bangga dengan nama kita sendiri. Nah, selain itu hindari juga ya mengupload foto kekerasan. Sekarang banyak ya orang-orang itu sering banget mengupload atau menyebarkan video bully lah kekerasan. Nah, itu saya mikir gini, apa teman-teman, apa orang itu nggak kasihan ya, semisal orang tua dari anak yang dibully itu melihatnya, kan dia jadi nggak tega gitu, merasa sedih lagi. Padahal semisal anaknya yang dibully itu sudah mencerita ke orang tuanya. Nah, orang tuanya itu juga melihat video tersebut setelah lama. Setelah hal itu sudah diceritakan oleh anaknya lama. Nah, dan orang tua itu lihat hal tersebut lagi. Kan itu menambah kesedihan orang tua tersebut. Nah, sebaiknya jangan ya. Kenapa sih kita harus menyebarkan video tersebut? Kan kita bisa membuat konten yang baik atau yang lebih bermanfaat lah daripada menyebarkan hal-hal tersebut. Ya, kalau kita kenal orang tuanya, sebaiknya kan kita kalau memang kenal orang tuanya langsung saja bilang ke orang tuanya lah, jangan disebarkan ke orang lain atau ke media sosial. Kalau disebarkan ke media sosial kan itu bisa menjadi contoh ke orang-orang lain. Semisal nih, nah video pembulian itu viral kan. Nah, kemudian kepala sekolah atau anak yang membuli itu minta maaf. Nah, teman-temannya lain kan mikir, oh enak ya, yang bully itu cuma suruh minta maaf aja, masalah kelar. Nah, udah besoknya itu dicontoh oleh teman itu. Dia bully teman lainnya, kemudian dia tinggal minta. Nah, kita sama aja menyebarkan contoh yang jelek kan. Nah, teman-teman kan nggak mau kan menanggung dosanya, dosa jariahnya. Nah, jadi hindari ya teman-teman untuk mengupload hal-hal tersebut seperti bully, orang kecelakaan, atau apalah yang berbau kekerasan. Nah, selain itu melakukan komunikasi dengan memanfaatkan media sosial menggunakan bahasa yang sopan ya. Nah, teman-teman ini kan seakan lupa ya dengan komunikasi dengan bahasa yang sopan. Teman-teman itu sering mengucapkan dengan kata-kata kasar seperti kepincuk lah, anjir, dan lain-lain lah. Nah, itu nggak baik ya sebenarnya. Itu kan meskipun dengan teman kita yang sudah akrab pun jangan ya. Sebaiknya kita hindari kata-kata tersebut. Jika kata-kata tidak pantas ya. Nah, kalau kita semisal keseringan dengan kata-kata itu, nanti
di chat dosennya atau siapalah. Nanti kalau kita keceplosan bilang begitu gimana? Kan nggak enak kan, kita dimarahin. Nah, supaya kita kurangi lah dengan bahasa dan seperti itu. Supaya kan bisa menggunakan bahasa yang sopan. Apa salahnya sih menggunakan bahasa yang sopan? Kan nggak ada salahnya kan? Nah, jadi itu tadi ya teman-teman. Macam-macam etika berkomunikasi dan media sosial. Nah, sekian ya presentasi dari saya. Baik ya, apakah ada yang ingin ditanyakan atas materi yang saya jelaskan tadi? Baik ya, karena sudah paham ya, Bapak akan memberikan kesimpulan ya atas materi yang Bapak jelaskan tadi. Nah, etika berkomunikasi dan menggunakan media sosial ya, sebenarnya hampir sama dengan etika kita berkomunikasi atas sesama secara langsung atau tatap muka. Nah, tetapi ini bedanya dengan menggunakan media sosial seperti WA, YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, hal itu jauh berbeda. Kalau kita etika berkomunikasi dalam tatap muka secara langsung, kita mungkin etikanya itu kita dilarang bicara kotor, entah itu sama sesama atau lebih yang tua. Nah, tetapi melalui media sosial etikanya lebih banyak, yaitu larangan menyebarkan konten pornografi, entah itu melalui WA, Facebook, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga larangan menyebarkan informasi yang mengandung sara. Kita hargailah antar sesama kita. Janganlah saling menyinggung perasaan teman-teman kita yang berbeda agama, suku itu. Kita itu bineka tunggal ika ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, hargailah teman-teman kita yang berbeda agama, suku dengan tidak menyebarkan atau menjelekkan agama-agama lain atau suku-suku lain lah. Nah, selain itu hargai ya karya orang lain. Kita cantumkanlah setidaknya namanya. Itu sebagai wujud kita menghargai karya orang lain itu. Kita kan nggak mau kan. Kalau karya kita lah, puisi kita dihilangkan nama kita. Kan nggak mau kan. Nah, itu sama halnya dengan mereka. Nah, selain itu, jangan menggunakan bahasa yang kotor ya. Gunakanlah bahasa yang sopan. Kan nggak ada salahnya kan. Kita menggunakan bahasa yang sopan. Apa salahnya sih kita menggunakan bahasa yang sopan? Kan itu juga baik, nggak nambah dosa kan. Kalau bahasa yang kotor seperti tadi yang sekepinjuk dan lain-lain, itu kan sudah buruk, nambah dosa lagi. Nah, kita nggak mau kan nambah dosa dengan hal yang sepele itu. Nah, sebaiknya kita biasakanlah menggunakan bahasa yang sopan. Nah, selain itu ada juga ya, jangan menggunakan identitas orang lain terhadap akun-akun kita. Nah, misal kita membuat akun palsu lah, buat stalker mantan atau pacar yang bola. Nah, jangan ya, kasihan orang yang kita gunakan namanya tersebut. Ya kalau hanya baik, kalau hanya yang buruk yang kita lakukan di akun itu, yang kena siapa? Teman kita yang kita pakai namanya. Gak kasihan apa? Dia yang capek-capek klarifikasi, kena viral, klarifikasi.
minta maaf, dan lain-lain. Kasihan kan? Kekasihan, janganlah memakai hal tersebut. Apa salahnya sih rekaman dengan akuntansi? Lebih menakutkan atau seru tahu. Nah, selain itu jangan menggunakan atau jangan menggunakan media sosial itu sebagai ajang menyebarkan video kekerasan ya, seperti pembulian tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, itu tadi ya kesimpulan atas materi yang saya berikan. Nah, pasti kalian ini pernah lah melakukan hal tersebut tapi tidak teman-teman sadari. Nah, sekarang kan kita sudah tahu ya ada etikanya dalam berkomunikasi melalui media sosial. Nah, kita kurangilah tindakan kita yang merugikan di media sosial tersebut, yang dulu kita berkomunikasi melalui media sosial tanpa etika. Sekarang kan kita sudah tahu ya etikanya. Kita belajar sedikit demi sedikit untuk menggunakan etikanya dalam berkomunikasi melalui media sosial tersebut. Nah, Bapak mengapresiasi ya kepada teman-teman tadi yang sudah aktif bertanya, mendengarkan, dan ikut layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, untuk mengecek apakah teman-teman ini sudah paham ya terkait materi yang sudah saya berikan. Nah, Bapak akan memberikan tugas ya, tugas yang harus diselesaikan di rumah. Nah, nanti Bapak kasih waktu seminggu lah untuk mengumpulkannya, atau besok sudah harus dikumpulkannya. Nah, Bapak berterima kasih ya, teman-teman ini sudah mau meluangkan waktunya dan mendengarkan apa yang Bapak sampaikan tadi. Nah, pesan saya satu ya, kita supaya mulai berubah. Kita bermedia sosial boleh, kan kita sudah diberi kebebasan, tetapi janganlah kita melupakan etikanya, karena kan kita itu hidup bermasyarakat ya, kita itu semua punya aturan-aturan, dan tinggalkan aturan-aturan atau etika-etika itu, karena hidup itu penuh dengan aturan-aturan, jangan seenaknya sendiri ya. Nah, ini tadi kan sudah Bapak jelaskan, saya harap teman-teman bisa mengimplementasikan apa yang Bapak jelaskan tadi ya ke depannya. Nah, karena sudah mau pergantian jam ya, Bapak akhiri layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.